Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, kasih aplaus dulu untuk kita semua. Di awal pembelajaran harus semangat ya. Mudah-mudahan sampai akhir tetap semangat. Oke, sebelum mulai pembelajaran kita, silakan ketua kelas dipimpin dulu kawan-kawannya untuk berdoa. Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Mudah-mudahan apa yang nanti Ibu sampaikan bisa kalian serap dengan baik dan mudah-mudahan juga menjadi berkah buat kita semua. Oke? Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Adip. Adip. Alifa. Arifa. Christian. Cynthia. Cynthia sakit? Udah berapa hari Cynthia sakit? Oh, 3 hari. Jenguk lagi tuh ya. Dava. Diva. Eli. Ngapa Eli? Ngantuk hari ini Eli? Gak semangat nampaknya Eli. Ernita. Fadel. Ketua kelas nih selalu semangat nih. Feby. Intan. Putra. Mayada. Zaki. Sakit? Nirwan. Chelsea. Putra. Putri. Rahma. Rahmi. Ranti. Ranti izin, oke. Revan. Rifka. Rifki. Sehat Ki. Rod. Sakit juga Rod nih? Sariwati. Yola. Yolanda. Oke. Ini kawan-kawan yang sakitnya dikunjungi ya, ditanya sakitnya apa. Kalau memang sudah sampai lebih dari 3 hari dikunjungi. Oke, materi kita hari ini adalah tentang pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Sebelumnya sudah ada yang tahu apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Atau udah pernah belum pakai yang namanya perangkat AI? Siapa di kelas kita? Oke. Pakai aplikasi AI apa Ki biasa Ki? Aplikasi ChatGPT. ChatGPT. Biasanya kalau Rizky pakai ChatGPT buat ngapa Ki? Dari kunci jawaban. Nah, kunci jawaban. Yang lain? Ada yang pernah pakai perangkat AI? Ada. Yola? Gemini. Biasa kalau Yolanda pakai Gemini untuk apa Yolanda? Ngedit foto. Jadi cantik ya. Jadi seolah-olah berada di mana gitu ya Yolanda ya. Ada yang lain? Yang lain? Perangkat AI yang kalian gunakan? Enggak. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang perangkat AI, kita lihat dulu video film animasi yang kesemuanya itu menggunakan teknologi kecerdasan artifisial. Oke, kita sama-sama lihat. My friends and worried by all of this meantime. Oke, itu
film animasi yang kesemuanya, mulai dari gambarnya sampai dengan suaranya menggunakan teknologi AI. Sampai di sini ada yang ingin ditanya? Belum? Belum muncul pertanyaan? Oke, kita masuk ke materi pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Lupa ya. Oke, sebelum kita jauh membahas tentang AI atau kecerdasan artifisial, kita lihat dulu tujuannya. Tujuan pembelajaran. Ada yang bisa bacakan buat Ibu? Ki, silakan Ki. Tujuan pembelajaran kecerdasan artifisial. Dalam sesi ini, kamu akan memahami konsep dasar AI, mengenali contoh sehari-hari yang relevan, dan bagaimana AI dapat mempengaruhi kehidupan kita. Siapkan dirimu untuk menjelajahi teknologi yang mengubah dunia dan menemukan kesempatan pendek yang menarik di masa depan. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada sesi ini. Jadi dengan belajar tentang pengoperasian, belajar tentang pengaplikasian AI, kalian bisa siap. Untuk kemana? Untuk ke masa depan. Kenapa? Karena di revolusi 4.0 semuanya menggunakan AI. Kalau kita nggak siap, apa yang akan terjadi? Manusia akan tergantikan? Yakin manusia akan tergantikan? Hah? Yakin? Yakin kita akan digantikan dengan AI? Yakin. Kalau kita tidak mempersiapkan diri dari awal, kita akan tergantikan. Jadi dengan pembelajaran ini, ya, dengan pembelajaran pengoperasian dan intinya gini, AI yang buat siapa? Jadi yang lebih pintar siapa? Jadi jangan mau kalah saing ya dengan teknologi AI. Jangan pernah mau kalah saing. Jadi kita harus prepare dari awal. Oh ya, kita harus mempersiapkan diri kita nih untuk menjelajah, untuk kesempatan karir kita di masa yang akan datang. Jadi jangan, oh udahlah, udah ada AI ini, udah nunggu aja. Nggak bisa seperti itu. Jadi kalau kita membahas tentang AI, sebetulnya AI itu sendiri apa sih? Jadi tujuannya kita harus mempersiapkan diri, ya. Jadi sebetulnya AI itu sendiri yang versi kalian, yang sepanjang yang kalian pahami, apa itu AI? Kecerdasan buatan. Buatan gimana? Hah? Buatan manusia yang dibuat oleh manusia. Kenapa kok dia dibilang cerdas? Sistemnya bekerja tanpa campur tangan manusia, yakin? Kecerdasan artifisial itu mesin yang dibuat oleh manusia, yang mesin itu bisa belajar. Dia belajar. Sama nggak dengan kita? Dia hampir serupa dengan kita. Dia dibuat untuk beradaptasi. Di sini, ya. Meniru kecerdasan manusia seperti belajar, kemudian beradaptasi, kemudian memahami. Ya, itu AI. Dibuat hampir sama dengan manusia. Manusia kan beradaptasi ya. Kalau kita nggak beradaptasi gimana? Kacau dong.
ya kan? Dengan lingkungan baru tidak beradaptasi, sendiri dong hewannya. Dia diajarkan juga untuk memahami apa yang kita instruksikan. Paham? Jadi kita maunya tolong buatkan video, tolong buatkan foto dari gambar di atas seolah saya berada di tepi pantai dengan hembusan angin. Kan dia belajar memahami, oh ya, kerja tuh si AI. Kemudian dia menampilkan apa? Sesuai dengan yang kita mau, dengan yang kita perintahkan. Dia memahami. Jadi kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, memahami, dan beradaptasi. Oke, Ibu akan putarkan sedikit mengenai video. Kenapa sih harus takut dengan AI? Kita nggak boleh takut dengan AI. 2050 AI dan alih robot-robot melawan dunia kerja. Manusia yang selamat berburu harus kita. Akankah kita bisa bertahan? Oke, jangan mati dulu. Ini cuma AI yang ada di telepon. Nyatanya, mereka nggak sendiri itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sebenarnya. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan mengambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, olah informasi. Ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang perumus Pierre Edward. Tapi, apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata, tidak juga. Karena bukan menjadi manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan, kalau kita merasa kerjaan kasar yang terancam, dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa tulis musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan masuk ke dalam pekerjaan itu. Karena ibarat robot atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, tidak makan banyak tenaga, dan hasilnya lebih besar. Dan walaupun perusahaan itu cuma besar, mereka juga tentunya belum bisa nyanyi kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih pada generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang menjadi satu bahasan penting yang didiskusikan sama para pemimpin dunia. Oke, itu sedikit tentang kenapa sih harus AI? Kok bisa? Jadi kalau kita lihat dari video ini, kira-kira menurut kalian AI itu merupakan tantangan nggak? Iya, tantangan. Tapi itu tadi yang seperti Ibu bilang, kita harus mempersiapkan diri, ya kan? Untuk karyawan, lama-lama nanti nggak pakai manusia, yang dipakainya robot. Untuk ngedesain juga, yang katanya oh desain nanti nggak bisa nih pakai AI, ternyata bisa. Lebih cantik mungkin hasil desainnya ketimbang kita manusia. Jadi
untuk AI sendiri, kita kalau dianggap saingan, bisa mungkin kalau kita tidak mempersiapkan diri dari awal. Ya, jangan AI itu jadi pesaing kita. Jadi AI itu kita gunakan untuk membantu kita. Kita manfaatkan dia. Kita manfaatkan dia, ya. Kita manfaatkan dia. Jadi jangan kita jadikan saingan. Untuk apa? Untuk membantu pekerjaan kita menjadi lebih mudah, efisien, dan efektif. Oke, itu AI. Jadi kalau kita tidak mempersiapkan diri, mungkin tahun berapa tadi? 2050 habis kita. Tapi kalau kita mempersiapkan dari sekarang dan memang kita manfaatkan AI itu sebagai penunjang pekerjaan kita, AI tidak akan jadi saingan kita. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang ditanya? Tidak. Kita lanjutkan. Roadmap presentasi kita itu terdiri dari 3. Yang pertama itu mengenal AI. Jadi mengenal AI itu adalah sebuah apa tadi? Yang meniru kecerdasan manusia. Yang dibuat dengan meniru kecerdasan manusia. Kemudian selanjutnya adalah cara pakainya. Cara pakai AI sampai ke pengaplikasian AI, aplikasi umum maupun pengaplikasian secara khusus. Oke, mengenai AI kita tadi sudah. Kemudian masuk ke cara pakai. Cara pakai AI. Cara pakai AI itu sebenarnya hanya 3. Ada yang pertama input, ya, input, kemudian pemrosesan data sampai ke outputnya. Iya nggak gitu? Coba kalau kalian pakai ChatGPT gimana? ChatGPT lah, input nih buat promnya. Buatkan contoh sederhana dari pemanfaatan AI yang ada di sekolah. Kalian buat itu promnya, inputnya, kemudian analyzing, ya kan? Pemrosesan sampai kemudian dia akan tampilkan hasil. Susah nggak sih? Enggak, orang kita tinggal pakai kok. Susah nggak? Enggak, kita tinggal pakai. Ya, kita tinggal pakai nih AI. Contohnya menggunakan Google Assistant, tinggal aktifkan Google Assistant-nya, kemudian beri perintah yang jelas. Mau ngapain nih? Kemudian masuk, terima respon, baru kemudian mendapatkan hasilnya. Ya, jadi ada 3 cara pakainya: input, pemrosesan data, kemudian output. Sampai di sini. Lebih semangat lagi belajarnya, kita ice breaking dulu ya. Silakan mestinya dirapatkan, kalian semua putih. Kita ice breaking dulu, udah dagang dari teman. Ready. Are you ready? Ready. Okay, let's go.
Jangan kalah. Jadi kita tadi sudah sampai ke cara pakai. Jadi ada 3 ya. Ini yang pertama ikut. Selanjutnya Oke, cara menggunakannya pertama aktifkan dulu. Aktifkan. Kemudian beri perintah yang jelas. Kemudian terima respon. Pada saat terima respon kita evaluasi. Apakah sudah sesuai dengan yang kita mau atau belum? Oke, di sini kita akan mencoba menggunakan teknologi AI, ChatGPT. Silakan kalian aktifkan ChatGPT di HP kalian masing-masing. Oke, setelah kalian aktifkan, silakan kasih perintah. Kalian mau buat apa nih? Mau cari apa nih di ChatGPT? Kalian kasih prompt-nya. Buatkan contoh, misalnya buatkan materi kelas 11 tentang berpikir komputasional lengkap dengan soal pilihan ganda, 5 opsi dan esai beserta jawaban. Oke, setelah itu kalian kirim, kemudian dia analitik, dia pemrosesan data. Oke, sampai di situ dia tampilkan sudah sesuai belum dengan yang kalian mau. Tampil nggak materi kelas 11 tentang berpikir komputasional beserta soal dan jawaban. Oke, sudah seperti yang kalian mau. Nanti kalau untuk formnya kalian bisa sesuaikan. Yang pasti form yang kalian berikan di situ harus jelas ya. Kalian mau menginstruksikan apa, kalau memang perlu harus lebih detail lagi. Oke, itu untuk aplikasi ChatGPT. Macam-macam aplikasi AI. Itu aplikasi AI dalam transportasi, ada GPS pintar, kemudian di hiburan untuk rekomendasi musik, ya kan? Film, kemudian di aplikasi AI dalam pembelajaran itu tujuannya untuk memudahkan belajar. Salah satunya ada ChatGPT tadi, ada chatbox ya. Kalau pakai ujian pakai quizzes, itu salah satu aplikasi AI. Masih banyak lagi. Kemudian dalam bidang kesehatan, aplikasi AI digunakan untuk melakukan diagnosa awal. Oke, itu contoh-contoh aplikasi AI yang tadi beberapa manfaat dari aplikasi AI yang biasa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya tugas kalian adalah itu ibu ada kirim barcode ke
salah satunya di kelompok ini Ibu kirim barcode-nya ke Mayada ya, dari situ apa tugasnya. Kemudian untuk kelompok 2 Ibu kirim ke Alifa, barcode-nya Alifa. Kalau melihat tugasnya untuk kelompok 3 Ibu kirim ke Fadel barcode-nya. Silakan di situ kalian baca apa yang harus kalian kerjakan dan silakan diskusikan bersama. Ibu kasih waktu sekitar kurang lebih 15 menit kalian untuk mendiskusikan. Setelah itu nanti silakan presentasikan ke depan. Oke, ada yang ingin ditanyakan nanti langsung konsultasi sama ibu. Misalnya ada dari pertanyaan di soal tersebut yang membuat kalian bingung. Oke, silakan bekerja masing-masing. Saling diskusi ya, kerjasama ya. Ini bagaimana diskusinya? Sudah selesai? Sudah. Oke, udah siap tampil? Siap. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang akan dibuka oleh kalian. Tepuk tangan. Semangat. Jaga yang terbaik. Ya. Tunjukkan semangat kita. Itu dia pasti kita. Baiklah, presentasi kami yang akan dibacakan oleh Mayada. Kepada Mayada, saya silakan. Dalam presentasi ini, kami sudah mengapresiasikan teknologi terkait teknologi yang harus digunakan dalam informasi. Sedikit kami gunakan untuk mencari informasi. Informasi untuk presentasi kami. Dan kami juga menggunakan aplikasi Canva untuk mengedit dan suara yang disampaikan dalam video harus juga dilakukan oleh dia. Baiklah, ini hasil dari video berbasis AI. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Ayo Pak. Apa contoh dari pengoperasian perangkat AI?
Contohnya itu di rumah. Smart Data. Di Google Home, penjagaan di sekolah, untuk mengapa Google Tablet untuk membantu belajar. Oke, bagaimana kelompok 2? Setuju? Kelompok 3 ingin menambahkan? Tidak? Cepat, oke. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. The next team. Mau ada yelnya lagi? Enggak. Silakan ditutup dulu sebelum kembali ke tempat duduknya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Maaf bila ada kesalahan. Dari Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 sebelum mempresentasikan tugas materi diskusi kami akan menampilkan yel kami terlebih dahulu. 1, 2, 3. Kelompok 2. Hebat. Baiklah, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Arifah. Adalah jaringan objek fisik yang dilengkapi sensor, koordinat, dan konektivitas internet untuk mengumpulkan, bertukar, dan bertindak berdasarkan data positif positif. Manfaat yang ditemukan, saya didorong menggunakan program yang merupakan bagian dari strategi untuk pengembangan hukum dan pengelolaan lalu lintas. Teman-teman, dalam pembuatan presentasi ini, kami sudah mengaplikasikan teknologi AI. Teknologi AI yang kami gunakan adalah ChatGPT untuk mencari materi dan menggunakan Canva AI untuk membuat desain presentasi. Kemudian untuk suaranya sendiri, kami menggunakan penjenis suara dari Canva AI tersebut. Presentasi membacakan ini. Contoh penerapan AI di kehidupan sehari-hari itu kesulitan memantau kehadiran siswa. Itu bisa menggunakan AI pengguna wajah. Lalu kesulitan mencari buku di perpustakaan. Itu nggak ada baca kan? Sulit mencari buku di perpustakaan. Juga pengaturan lampu dan pendingin ruangan yang boros energi. Contoh solusinya memantau kehadiran siswa. Karena AI dapat menunjukkan sistem absensi berbasis pengguna wajah. Cara kerjanya, kamera di kelas menangkap gambar wajah siswa. AI membandingkan dengan database lalu mencatat kehadiran siswa. Manfaat yang kita rasakan itu menggunakan waktu, data absensi lebih akurat dan dulu tidak perlu bisa satu-satu. Sektor yang dipilih kesehatan untuk membantu dokter mendiagnosis penyakit yang cepat, memonitor kondisi pasien secara rutin, mempercepat pengembangan obat. Dampak negatifnya dari penggunaan AI yang dapat mempengaruhi keputusan medis,
privasi data pasien bisa terancam jika tidak dijaga dengan baik, ketergantungan lebih pada teknologi. Kesimpulannya, Silakan kelompok 1 atau kelompok 3 yang ingin bertanya. Kelompok 3, silakan Fadel. Ini pertanyaan dari nomor 3. Berikan 3 contoh masalah di sekolah yang bisa dibantu dengan AI. Contoh masalah di sekolah yang bisa dibantu dengan AI itu kesulitan memantau kehadiran siswa. Itu bisa menggunakan AI pengenal wajah. Kedua, sulit mencari buku di perpustakaan. Menggunakan sistem AI pencarian otomatis. 3, pengaturan lampu dan pendingin ruangan yang boros energi. Bisa menggunakan AI untuk mengatur otomatis sesuai kebutuhan. Oke, bagaimana? Silakan tanyakan kelompok 3. Setuju? Kelompok 1 ada menambahkan? Setuju. Oke, silakan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Boys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau kelompok semangka akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikannya, kami akan lihat. Go semangka! Semangat ya, luar biasa. Maju terampil, penuh percaya. Diskusi kita Terbaik semua. Nah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya Fadel. Silakan. Tempat waktu. AI atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang dirancang untuk dapat meniru kecerdasan manusia. Tujuannya adalah membuat mesin bisa berpikir, belajar, dan memecahkan masalah dengan cara yang mirip dengan manusia. Asisten virtual, aplikasi seperti Google Assistant, Siri, dan Amazon Alexa menggunakan AI untuk memahami perintah suara kita mencari informasi. Baik, ini adalah contoh pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial, yaitu dengan menggunakan aplikasi Gemini untuk mencari materi tersebut dan membuat presentasi di aplikasi Canva, dan untuk suara juga membuat di aplikasi Canva-nya langsung. Baik, untuk lebih mendalamnya akan dibacakan oleh Irwan. Tidak semuanya masalah dapat diselesaikan dengan AI karena ada masalah yang memerlukan ketimbangan moral, empati, dan kreativitas manusia. AI hanya bekerja berdasarkan data dan algoritma yang diberikan, sehingga tidak dapat menangani situasi yang unik dan atau rumit secara sosial. Contoh dari pengoperasian perangkat AI. Cara menjaga data pribadi saat menggunakan AI. Gunakan aplikasi resmi yang memiliki kebijakan privasi yang jelas. Jangan membagi informasi sensitif seperti nomor, identitas, atau kata sandi. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktif. Verifikasi 2 langkah. Periksa izin aplikasi sebelum menggunakannya. Yang dapat dilakukan sekolah, menjelaskan tujuan penggunaan AI agar siswa memahami manfaatnya, memastikan data wajah hanya digunakan untuk absensi dan tidak dibagikan ke pihak lain, memberikan pilihan opsi persetujuan kepada siswa dan orang tua, menyimpan data dengan aman dan transkripsi. Sekian hasil diskusi kami akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada, silakan. Salah satu tantangan AI adalah
keamanan data pribadi. Bagaimana cara kalian menjaga data pribadi saat menggunakan aplikasi berbasis AI? Baik, cara menjaga data pribadi saat menggunakan AI ada 4. Pertama, gunakan aplikasi resmi yang memiliki kebijakan privasi yang jelas. Kedua, jangan membagikan informasi sensitif seperti nomor, identitas, atau kata sandi. Yang ketiga, gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah. Dan yang terakhir, periksa izin aplikasi sebelum menggunakannya. Bagaimana? Bas? Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan materi pada saat membuat presentasi kami juga sudah menggunakan aplikasi AI, ya. Kemudian untuk kelompok 2 itu materi yang dibahas adalah tentang penerapan AI di kehidupan sehari-hari, dan juga untuk presentasinya sudah mengaplikasikan teknologi AI. Oke, begitupun untuk kelompok 3, materi yang dibahas adalah tentang analisis dan etika AI. Dan untuk media presentasinya juga sudah mengaplikasikan teknologi AI. Kasih apa dulu kita semua. Oke, untuk materi kita hari ini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ada. Jadi dari materi yang sudah dari awal kita pelajari mengenai AI, pemahaman konsep AI, cara pakai AI, sampai dengan pengaplikasian AI secara umum dan khusus, ada yang bisa bantu Ibu untuk membuat kesimpulan? Ada yang bisa? Silakan, Rian. Yang kuat suaranya kan? Ya, 3. Boleh. Jadi kesimpulannya, 1, pengoperasian perangkat AI meliputi cara mengaktifkan, mengatur dan memanfaatkan perangkat atau aplikasi berbasis AI agar dapat bekerja sesuai fungsinya. Oke. 2, pengaplikasian perangkat AI dapat ditemukan di berbagai bidang seperti pendidikan, aplikasi belajar berbasis AI, kesehatan atau diagnosa otomatis, industri, robot perakit, dan kehidupan sehari-hari seperti asisten virtual, kamera pintar, atau sistem keamanan. 3, untuk membuat AI bekerja dengan baik, data dan proses pelatihan training data sangat penting agar sistem dapat mengenali pola dan mengambil keputusan yang tepat. Terakhir, pemahaman tentang cara kerja AI membantu kita menjadi pengguna yang bijak dan kreatif, sehingga mampu memanfaatkan teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi di berbagai bidang. Oke, kasih apa dulu? Jadi untuk pengoperasian dan pengaplikasian teknologi kecerdasan artifisial, jadi kita harus dulu paham dulu apa sih konsep AI. AI itu adalah teknologi yang dirancang untuk meniru siapa manusia dalam hal apa, belajarnya, adaptasinya, kemudian memahaminya. Dalam teknologi AI ada cara pakainya. Apa cara pakainya tadi? Ada 3. Yang pertama, kemudian ada berbagai sektor bidang yang menggunakan, yang memanfaatkan teknologi AI, seperti di bidang pendidikan, dan oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Jadi untuk minggu depan materi kita adalah tentang big data. Untuk asesmen kalian
sudah Ibu kirim di grup kelas, silakan nanti kalian kerjakan, langsung bisa kalian melalui Canva langsung ke tugas dulu. Oke ya. Ada yang mau ditanya? Cukup? Cukup. Kalau memang cukup, Ibu minta ketua kelas untuk tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, ketua kelas. Baik. Sebelum kita menutupi pembelajaran, marilah kita sejenak berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Kasih waktu dulu kita. Senin depan. Terima kasih.